tapi hubungannya dengan kondisi kebencanaannya yaitu adalah banjir dan longsor. Nah, apabila kita juga melihat data kebencanaan ya, data kebencanaan yang ada di Indonesia, ini bisa diakses dari geoportal data bencana Indonesia dari GIS-nya BNPB, bahwa gambar yang atas ini menunjukkan periode kejadian atau jumlah kejadian per jenis bencana dari Januari sampai dengan Maret 2025. Yang artinya dari 3 bulan terakhir masuk tahun 2025 yang memang perubahan cuacanya ekstrim ya, ada hujan yang luar biasa dan apa namanya banjir juga terjadi di mana-mana. Nah, di sini sudah tercatat sebanyak 603 kejadian banjir dengan 158 cuaca ekstrim dan ada 78 kejadian bencana tanah longsor. Dan ini merupakan data yang mungkin sifatnya masih global ya. Sifatnya bukan data yang detail bisa kita pakai mentah-mentah nantinya untuk melihat kondisi infrastruktur. Ini kita pembuka untuk data secara global dulu di Indonesia. Eh, Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini lebih banyak terjadi kejadian bencana yang ada di ataupun tercantum di layar rekan-rekan sekalian seperti gambar yang ada. Dan di tahun sebelumnya, di tahun 2024, periode Januari sampai dengan Desember 2024, kejadian bencananya ternyata luar biasa untuk periode 1 tahun, bahwa ada 1.330 kejadian banjir, yang artinya kejadian ini bisa berdampak terhadap infrastruktur, baik itu transport seperti tadi, jalan seperti tadi, atau juga yang hubungannya dengan masyarakat, baik itu bangunan masyarakat, perumahan, permukiman, ataupun juga yang hubungannya dengan fasilitas umum berupa sanitasi dan lain sebagainya untuk lingkup hidup masyarakat Indonesia seperti itu. Dan kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita nantinya bisa melakukan mitigasi ataupun perkuatan pasca bencana terhadap infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah rekaman data kejadian bencana yang artinya memang Indonesia dengan kondisi geografis dan geologis yang ada ini memiliki tingkat kebencanaan yang cukup tinggi, bersinergi dengan kondisi infrastruktur yang juga pertumbuhannya dituntut cepat dan berkembang dan dengan tingkat yang sangat tinggi juga. Nah, bencana sendiri juga bisa dibagi ke dalam 2 skala kejadian ya. Yang pertama, bencana lokal. Jadi ini memiliki dampak yang lokal saja, areanya relatif sempit. Kalau kita bisa ambil contoh, ini ada longsor akibat alam ataupun akibat yang disebabkan oleh faktor manusia ataupun kegagalan struktur. Ini ada 3 contoh ya. Mungkin kebakaran juga masuk, tapi kita tidak akan berbicara tentang kebakaran, tapi lebih kepada longsor ataupun banjir. Lalu bencana regional ini juga hubungannya agak sedikit lebih luas skalanya, di mana kondisi geografis yang luas ini biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca ekstrim, banjir dengan skala yang besar, badai, letusan gunung api maupun tsunami. Dan ini memang sebuah kondisi alam yang kita apa ya lebih bisa untuk memitigasi atau meningkatkan kapasitas dari masyarakat ataupun bangunannya, terlebih kita harus apa namanya khawatir ataupun coba mengotak-ngatik kondisi keadaan bencananya, karena banjir skala besar ataupun badai letusan gunung api itu kan tidak bisa kita eh, handling untuk tidak usah ada letusan gunung api kan, itu tidak bisa, tapi kita lebih kepada peningkatan kapasitas di masyarakat ataupun bangunan infrastrukturnya. Nah, dari 2 cerita awal ya, cerita awal terkait bencana maupun terkait infrastruktur yang ada di Indonesia, ternyata sudah banyak rekam kejadian bencana yang ini nih, apa namanya, langsung berdampak nih terhadap infrastruktur yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh di dekat-dekat
waktu yang pernah terjadi saja, tidak sampai ke di bawah tahun 2020 ataupun tidak sampai di bawah 2021. Yang paling baru dan yang dan yang masih hangat terjadi dan cukup lama terjadi ini di bagian atas sebelah kiri layar rekan-rekan sekalian ya. Ini adalah contoh longsor di Jalan Raya Batu Tulis di Bogor, di mana di bawahnya sedang terjadi pembangunan juga untuk stasiun Batu Tulis, stasiun kereta api Batu Tulis yang eh, beberapa kali sempat dihentikan pembangunannya karena ada longsor di sekitaran stasiun tersebut, terutama di jalur Batu Tulis ya, karena memang lokasi Bogor dan lokasi eh, area yang terjadi longsor ini cukup ekstrim ya lerengnya. Ini kejadiannya 2023 pertama kali longsor sampai dengan berita minggu lalu itu masih ada berita tentang jalan raya longsor Batu Tulis. Nanti teman-teman ataupun rekan-rekan mungkin bisa juga sambil searching. Lalu 2022 kemarin jalur kereta api di trek Jakarta ke arah timur itu sempat putus ataupun terhenti karena di Bekasi, dia tepatnya di sekitaran Lemah Abang, itu terjadi banjir dan ada amblesan yang menggerus rel kereta api sehingga tidak dapat dilalui oleh sarana kereta api. Lalu yang baru juga ataupun hangat masih terjadi yaitu adalah banjir dan amblesan yang ada di jalur kereta api Grobogan di tahun 2025 ini, awal tahun. Lalu masih ada kenangan juga di longsor dan amblesan di tol Bocimi yang baru dibuka kemarin di 2024, pertengahan sampai akhir 2024. Bahkan ada juga kejadian parah di Sumatera Selatan, di muka ataupun mulut terowongan di sekitaran Lahat Lubuk Linggau. Itu longsor yang menutupi badan jalan maupun mulut terowongan sehingga lalu lintas perkeretaapian tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar di sana. Bahkan menjelang kemarin kita mudik ya, kalau teman-teman ataupun rekan-rekan ada yang mudik, liburan dari istirahat dari pekerjaan kantor dan sebagainya, ada beberapa ruas jalan yang banjir karena April awal ya, Maret akhir sampai April awal kemarin kita cukup mendapatkan cuaca yang ekstrim di bagian Jawa maupun di sekitaran area Kalimantan sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik dan menyebabkan beberapa ruas jalan yang rusak terutama di ruas Trans Kalimantan ini kalau saya mencontohkan gambarnya. Bahkan kalau kita tarik mundur waktu ke beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2021, Indonesia itu sempat terkena dampak dari siklon Seroja yang bergerak dari selatan Nusa Tenggara Timur sampai ke arah Nusa Tenggara Timur ataupun NTT di April 2021 dan menyebabkan kondisi banjir bahkan longsor di beberapa desa yang notabene-nya belum memiliki kapasitas untuk penanganan dan penanggulangan bencana, sehingga sangat sulit sekali untuk apa namanya melakukan mitigasi sebelum siklon ini menuju ke arah sana dan ya apa adanya masyarakat menghadapi apa namanya kondisi dari siklon Seroja ini yang menyebabkan banjir serta tanah longsor. Nah, inilah nanti yang akan kita coba diskusikan juga di mana sih peran mapping LiDAR ini, kenapa bisa sebegitu penting sampai bisa sampai ke ranah bencana yang ada longsor, ada banjir di apa namanya kondisi Indonesia yang seperti saat ini. Nah, kita masuk ke peran dari LiDAR mapping juga untuk sidik cepatnya. Jadi saya mengatakannya adalah sidik cepat pasca bencana karena kondisi kebencanaan ini ataupun kondisi pasca bencana ini sebenarnya merupakan kondisi yang cukup krusial di mana masih mungkin terjadi bencana susulan, tetapi kalau di dalam kondisi infrastruktur terutama jalan dan jalur kereta api yang hubungannya dengan hajat hidup masyarakat ya. Di situ ada lalu lintas, di situ ada orang mau menuju A ke B, C ke D dan lain sebagainya ke kota satu ke kota lainnya, itu akan terhenti apabila tidak
dilakukan sidik cepat dan penanganan pasca bencananya. Sehingga proses-proses yang perlu percepatan, proses-proses yang perlu tindakan langsung, baik itu upaya perbaikan ataupun upaya apa namanya pengelolaan di kondisi bencananya itu perlu dilakukan secara cepat. Nah, disinilah peran eh, LiDAR mapping yang mungkin cukup penting ya, eh, terutama untuk menanggulangi terutama untuk apa namanya mengurangi resiko-resiko berlanjut dari keadaan bencana itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara nantinya terkait dengan peranan LiDAR mapping, kita coba untuk cerita juga sedikit terkait dengan kondisi apa namanya gambaran kerangka kerja global terkait dengan kebencanaan nih, yang menjadi kesepakatan dari negara-negara yang tergabung dalam PBB di tahun 2015 kemarin di Sendai, di Jepang. Dan ini menjadi sebuah kesepakatan yang dinamakan Sendai Framework dengan empat prioritas untuk apa ya aksi yang dapat dilakukan di kondisi kebencanaan. Ada apa namanya understanding disaster risk ataupun memahami keadaan bencana itu sendiri sampai kepada investing ataupun investasi dalam pengurangan resiko bencananya untuk ketahanan maupun meningkatkan kesiapsiagaan dan build back better. Nah, jadi kita fokusnya ke dua apa namanya bagian diagram yang ada di bawah ini ya, investing in disaster risk reduction for resilience sama enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better. Jadi dua ini kenapa saya apa namanya kasih garis ataupun kotak berwarna merah ini untuk meng-highlight bahwa di dalam proses kebencanaan yang hubungannya dengan infrastruktur, dua ini menjadi hal yang penting dilakukan dan dilaksanakan. Yang pertama adalah investing, yaitu investasi dalam pengurangan risiko bencana. Di sini eh, apa yang menjadi apa yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Indonesia itu harus diupayakan ataupun dilaksanakan dengan kondisi infrastruktur yang tahan terhadap bencana, di mana eh, kondisi infrastruktur yang dipakai untuk kegiatan sosial ya, masyarakat berpindah dari sisi A ke sisi B itu perlu adanya kondisi perlindungan sehingga perlu direduksi dari kondisi resiko bencananya. Lalu yang kedua adalah proses meningkatkan kesiapsiagaan dan build back better. Nah, ini build back better ini atau membangun dengan apa namanya kondisi yang lebih baik. Artinya kalau misalkan dalam satu infrastruktur seperti jalan tol ataupun jalan raya ataupun jalur kereta api yang tadinya sudah terkena longsor nih misalkan, terkena longsoran, terkena banjir. Nah, ini harus dibangun lebih baik lagi dengan apa ya, tingkat kapasitas infrastrukturnya itu lebih tinggi. Artinya ketika kita membangun kembali, kita membangun ulang, perencanaannya harus matang, tetapi juga harus cepat karena ini adalah penanganan pasca bencana. Kedua, ya dari sisi struktur, dari sisi apa namanya kondisi ketahanannya terhadap bencana itu harus lebih kuat. Yang tadinya mungkin lereng tanpa adanya perkuatan, terkena hujan, adanya kejenuhan air yang membuat adanya beban massa yang berat terhadap tanah menyebabkan gampang terjadi longsor. Maka dengan adanya build back better tadi dibangun dinding penahan tanah misalkan ataupun cantilever yang bisa mengalirkan air, misalnya contohnya, itu akan membuat eh, adanya perkuatan terhadap lereng tersebut sehingga akan menjadi kuat lah untuk tidak terjadi longsor seperti yang pernah terjadi ataupun tidak pernah terjadi longsor lagi karena adanya perkuatan-perkuatan oleh sipil teknis tadi. Jadi dua konsep yang hubungannya dengan dunia internasional terkait dengan disaster apa namanya untuk empat prioritas action ini ya memang perlu dilakukan dan ini menjadi dasar dari pekerjaan untuk build back better tadi. Nah,